Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar untuk menulis teks anekdot dengan yang mudah tentu saja. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Namun untuk hari ini, Bu Mirna membebaskan, kamu boleh menciptakan kembali, artinya mengubah bentuk dari anekdot yang sudah ada, atau kalian ingin menciptakan sendiri. Nah, anekdot kalian. Ingat ya, yang terpenting bentuknya adalah cerita, boleh cerita singkat, boleh dialog, kemudian mengandung sindiran atau kritikan, dan yang terpenting harus bisa membuat tersenyum. Nah, harus bisa membuat tersenyum nih, kayak masnya. Nah, gitu ya. Yang penting ada 3 unsur itu. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kamu amati dulu lingkungan sekitar, karena kembali lagi dari sifat anekdot itu berdasarkan kenyataan atau kegelisahan seseorang atau pemikiran seseorang ketika dia melihat keadaan sekitar, kemudian apa yang ada berbeda antara keadaan dengan apa yang dia pikirkan, itu bisa memunculkan sebuah kritik. Nah, jadi mengamati dulu apa yang membuatmu tertarik, baru kamu tentukan temanya. Nanti Bu Mirna membebaskan kalian untuk memilih tema, boleh tentang pendidikan, boleh tentang kesehatan, boleh politik. Nah, apalagi baru-baru ini lagi ramai itu ya, UU Cipta Kerja. Nah, kamu juga boleh kalau mau mengkritiknya. Kemudian kalian tentukan pesan atau kritik yang akan dibahas. Ini harus ada. Dan setelah itu kamu buat unsur humornya. Bagaimana cerita itu bisa dikemas dengan lucu. Kira-kira tahapan klimaks atau krisisnya itu di bagian mana? Baru kalian nanti bisa mulai membuat kerangka. Kemudian mengembangkan kerangka untuk menjadi sebuah cerita. Baru yang terakhir adalah tahap terpenting atau yang harus selalu ada, yaitu menyunting atau memperbaiki tulisan. Nah, dalam menyunting ini sangat penting, Cah. Yang penting kamu perhatikan, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kamu perhatikan judulnya, usahakan judulnya itu yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca. Yang kedua, mengenai isinya, kalian harus perhatikan bahwa isinya itu, isi yang kalian buat itu benar-benar anekdot. Jadi harus ada ceritanya, harus ada kritiknya, dan harus ada unsur humor atau kelucuannya. Selain itu, kalian juga bisa memperhatikan kaidah kebahasaan. Kira-kira ada kata seru tidak, ada kata sambung tidak, seperti itu. Atau mungkin kalian mau menggunakan kalimat retoris untuk menegaskan sebuah hal, itu juga boleh sekali. Atau selain itu kalian juga harus memperhatikan ejaan. PYD, banyak di antara kalian yang ketika Bu Mirna koreksi tugasnya kemarin masih banyak yang sangat tidak peduli dengan ejaan, apalagi kerapian tulisan. Banyak yang i-nya itu biasanya titiknya dibuang atau kalian terbiasa menyingkat-nyingkat tulisan. Bu Mirna harap untuk tugas kali ini hal tersebut diminimalisir atau dikurangi ya, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh teks anekdot. Teks anekdot ini ada di buku teks kalian. Kalian juga bisa membaca contoh anekdot yang lain yang lucu. Nah, ini contohnya dari sebuah gambar saja bisa dibuat teks seperti ini. Ini kemarin sudah kalian kerjakan. Bu Mirna pun merasa puas. Sebagian dari kalian banyak yang menjawab tepat bahwa ini ceritanya atau penyampaian maknanya adalah tentang seorang yang suka bolak-balik buku, tapi bukan untuk membaca, ya hanya dibolak-balik saja. Jadi kalau kalian nanti ceritanya sedang baca buku tapi kok hanya dibolak-balik, ya kamu berarti disamakan dengan hewan yang ada di sebelah itu ya.
Nah, selanjutnya ini contoh yang kedua. Kalau yang pertama tadi dari gambar, meme, karikatur, kamu buat teksnya. Yang kedua ini menciptakan kembali atau mengubah bentuknya. Misalnya dari yang pertama ini bentuknya adalah narasi. Kalian bisa ubah bentuknya menjadi dialog. Seperti itu. Judulnya boleh sama, boleh juga berbeda. Yang terpenting apa Bu Mirna? Isi ceritanya masih sama, lucunya masih di tahap yang sama, dan kritik atau sindiran yang ingin disampaikan pun masih tentang hal yang sama. Gitu ya. Jadi bisa saja kamu menciptakan kembali atau kamu ingin mengubah. Nah, ini contoh yang kedua, memenya untung nimbun masker. Nah, padahal ditangkap polisi. Padahal yang sekarang nimbun masker, padahal harga masker sekarang udah turun ya. Nah, kemudian ini juga mengenai virus corona atau COVID yang membuat kita berjauhan. Ini juga bisa. Atau ini katakan tidak pada korupsi. Nah, padahal yang berkata adalah koruptornya sendiri. Nah, itu bisa kamu buat anekdot juga atau mengenai ini apa Bu kuda. Nah, Ibu Mirna juga pernah dengar ceritanya, misalnya di desa pertama yang ditaruh di atas adalah anak, kemudian di desa yang kedua kemudian adalah ayahnya. Nanti dipikir dasar anak kurang ajar, masa ayahnya ada di bawah nuntun kuda, dia enak-enakan duduk di atas. Nah, seperti itu. Diubah lagi posisinya saat melewati desa kedua, ayahnya yang di atas, anaknya yang menuntun kuda. Oh dasar ayah kurang ajar, ayah yang tidak tahu malu, masa anaknya nuntun di bawah tapi ayahnya dengan tega menunggangi kuda. Nah, misalnya seperti itu. Diubah lagi posisinya di desa yang ketiga, mereka berdua jalan kaki, kemudian kudanya dituntun, artinya tidak ada yang menaiki kuda, ada lagi yang mencibir, oh dasar manusia bodoh, beli kuda kok tidak ditunggangi. Nah, itulah, itu bisa kita simpulkan juga anekdotnya ya, bahwa kita tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain selama perkataan itu menyusahkan kita. Yang terpenting adalah perilaku kita adalah tidak merugikan orang lain. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada mengenai kasus suap. Nah, kamu lihat di sini uang yang suap berapa? Ada 4. Wah, banyak sekali ya. Berarti di Indonesia itu kalau korupsi atau suapan itu biasanya berjamaah ya. Kayak gitu. Nah, atau ini tukang masker naik haji, berkah corona katanya. Itu bisa diubah menjadi seperti ini. Ini Bu Mirna sendiri yang membuat. Kamu bisa baca tukang masker naik haji. Nah, ini Bu Mirna buat dalam bentuk dialog, tapi ada abstraksinya. Suatu siang, Bu Joko dan Bu Erni yang bertetangga ngobrol santai di teras rumah. Meskipun sedang santai, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan memakai masker. Ini dari Bu Erni dulu. Siang Bu Joko. Bu Joko menjawab, Bu Erni, selamat siang. Bu Erni kemudian berkata, Bu Joko beli masker di mana? Saya kemarin sudah mencari, tapi tidak bisa menemukan masker seperti itu. Adanya bahan kain seperti yang saya pakai sekarang. Bu Erni kemudian menjawab, di online shop Bu, tapi mahal banget. Kalau tidak terpaksa, saya nggak mau beli. Bu Joko terkejut. Loh, mahalnya berapa Bu? Biasa saya beli 35.000 satu kotak, tapi sejak pandemi masker jadi sulit ditemukan. Bu Erni kemudian menjawab, 200.000 per kotak Bu, mahal banget. Kemudian Bu Joko, tega ya mereka memancing di air keruh, ambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, Bu Erni kemudian menimpali, iya Bu, pasti untungnya banyak banget bisa buat naik haji. Wah, bakal jadi judul sinetron dong, jawab Bu Joko. Bu Erni kemudian bingung. Bu Joko menjawab, itu harusnya Bu Joko ya, tukang masker naik haji. Nah,
kemudian mereka tertawa. Di sini ada strukturnya, ada abstraksi, ada orientasi, dan juga ada krisisnya, ada reaksi, ada juga koda. Nah, jadi strukturnya harus lengkap. Di sini juga ada konjungsi temporal, ada juga mengenai kalimat seru, kata seru maksud Bu Mirna, ada juga kalimat retoris yang tidak memerlukan jawaban. Mana berapa? Itu ya, itu bisa kamu titipkan di teks anekdot yang kamu buat. Silahkan membuat sebuah teks anekdot. Anekdotnya itu bisa berupa dialog atau narasi. Jadi pola penyajiannya bebas ya, Cah. Bisa bersifat modern atau hikayat. Hikayat itu contohnya ketika cara keledai membaca buku, itu bentuknya itu di hikayat atau dongeng. Bisa juga dalam bentuk modern, misalnya cerita singkat ketika kamu baca cerita yang di buku paket, misalnya tentang si maling yang tertangkap CCTV, atau tentang Pak dosen yang seperti pejabat. Nah, itu bentuknya modern atau masa kini, lebih ke cerita sehari-hari. Sertakan juga sumber inspirasi pembuatan anekdot kalian ya. Bisa kamu ketik langsung nanti ketika menuliskan komentar di tugasnya, atau bisa juga kamu sertakan di tugas kalian. Silakan tugas nanti diketik, silakan nanti dipublikasikan di media sosial yang kamu punya. Boleh kamu tulis di Facebook, boleh kamu tulis di Twitter, boleh kalian tulis di Instagram. Nah, silahkan ditulis di situ. Kemudian tidak perlu kamu tag saya, tapi hanya kalian screenshot saja atau kalian tangkap layar. Kemudian silahkan dikirim di classroom masing-masing. Ya, saya ingatkan juga untuk kelas 10 TKJ 1 dan kelas 10 TKJ 2 atau aksio dan reguler, silahkan mulai pindah kelas hari ini ya. Dan jangan lupa masing-masing ketua kelas untuk WA Bu Mirna. Untuk mengenai pembuatan anekdot ini, silahkan dibuat sebaik mungkin. Perhatikan tadi yang telah Bu Mirna sampaikan dari mulai struktur, kaidah, ejaan, dan isinya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ketua kelas bertanya, atau kalian boleh juga langsung japri Bu Mirna. Seperti itu. Nah, itu ya. Sekian pembelajaran kali ini. Ingat, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ternyata dalam anekdot kita juga bisa menyampaikan pendapat kita, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan sindiran kepada pihak tertentu. Itu ya. Cukup untuk hari ini. Bu Mirna berharap semoga pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tagar atau tanda pagar pesan ibu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Itu ya, cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.